Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengelola ketidakpastian. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimasion Gusti Aaron Aristobob Amaditati. NIM saya yaitu 2021041082. Saya dari kelas manajemen F. Peta mengelola ketidakpastian person. Di kuadran 1 yaitu ada penyelidikan riset, di kuadran 2 perkembangan rekayasa, di kuadran 3 aplikasi rekayasa, dan di kuadran 4 yaitu menggabungkan peluang pasar dengan teknis kemampuan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang peta ketidakpastian person. Peta ketidakpastian person menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami ketidakpastian dan proses inovasi. Peta ini dikembangkan mengikuti analisis ekstensif studi kasus inovasi teknologi utama, termasuk proses kaca pelampung Pilkington, Post-it, Notes 3M, dan Walkman Sony. Di kuadran 1 ada penyelidikan riset. Penyelidikan riset mewakili aktivitas yang melibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi tentang cara dan tujuan. Target akhir tidak didefinisikan dengan jelas dan bagaimana mencapai target ini juga tidak jelas. Hal ini kemudian diberi label penelitian eksplorasi atau penelitian langit biru karena pekerjaan terkadang tampak begitu jauh dari kenyataan sehingga orang menyamakannya dengan bekerja di awan. Kegiatan ini seringkali melibatkan bekerja dengan teknologi yang tidak sepenuhnya dipahami dan di mana produk atau pasar potensial juga belum diidentifikasi. Di kuadran 2 yaitu perkembangan rekayasa. Di area ini akhir atau targetnya jelas. Misalnya peluang komersial mungkin telah diidentifikasi, tetapi cara untuk memenuhinya belum ditetapkan. Perusahaan dapat memulai beberapa proyek berbeda yang berpusat di sekitar teknologi yang berbeda atau pendekatan yang berbeda untuk mencoba mencapai produk yang diinginkan. Juga pendekatan tambahan dapat ditemukan di sepanjang jalan. Karena itu ada ketidakpastian yang cukup besar tentang bagaimana tepatnya perusahaan ini akan mencapai targetnya. Kegiatan ini sering disebut sebagai rekayasa pengembangan dan merupakan kegiatan berkelanjutan dalam perusahaan manufaktur yang terus-menerus memeriksa proses produksi mereka, mencari efisiensi, dan cara untuk mengurangi biaya. Contoh bagus dari pengembangan yang sukses di bidang ini adalah misalnya sistem dalam kaleng Guinness. Perusahaan jelas tentang targetnya mencoba membuat rasa Guinness dari kaleng terasa sama dengan draft Guinness. Tepatnya bagaimana hal ini akan dicapai sangat tidak pasti dan banyak proyek penelitian yang berbeda didirikan. Kemudian ada aplikasi rekayasa di kuadran 3. Di area ini ada ketidakpastian tentang tujuan. Biasanya ini terkait dengan upaya atau menemukan bagaimana teknologi dapat digunakan dengan paling efektif. Rekayasa aplikasi adalah gelar yang diberikan untuk bidang baru jatuh ke daerah ini. Misalnya bahan Kevlar saat ini ditetapkan pada berbagai kemungkinan area produk yang berbeda. Banyak dari ini mungkin terbukti tidak efektif karena biaya atau kinerja, tetapi beberapa produk baru dan lebih baik akan muncul dari upaya ini. Kemudian di kuadran 4 yaitu menggabungkan peluang pasar dengan teknis kemampuan. Area ini mencakup kegiatan inovatif yang paling pasti. Dalam situasi ini, kegiatan dapat didominasi dengan meningkatkan produk yang sudah ada atau menciptakan produk baru melalui kombinasi peluang pasar dan kemampuan teknis. Dengan begitu, pasti kegiatan serupa kemungkinan akan dilakukan oleh kompetisi. Oleh karena itu, kecepatan pembangunan seringkali menjadi kunci keberhasilan. Desain produk baru yang menggunakan teknologi baru minimal tetapi meningkatkan terkadang dengan efek dramatis. Penampilan atau kinerja produk yang sudah ada adalah contoh inovasi produk di bidang ini. Eksponen yang baik dari ini adalah Samsung. Samsung telah menunjukkan kemampuan untuk memperkenalkan ponsel baru yang menggabungkan desain baru dengan cepat ke pasar, sehingga dia tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Menerapkan peta ketidakpastian dalam praktik nilai peta ketidakpastian sebagian adalah kesederhanaan yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks
yang berhubungan dengan ketidakpastian dan sebagian kemampuannya untuk mengidentifikasi berbagai karakteristik organisasi yang terkait dengannya. Referensi dari Trout P 2017 dan Gainer G.A 2002. Terima kasih dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.